Alhamdulillah teman-teman, sahabat inspirasi, pemuda inspirasi Nabi yang semoga Allah muliakan dan bahagiakan. Sehat ya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir kembali di Sekretariat Pemuda Inspirasi Negeri di sore hari ini. Setelah kurang lebih kita libur 2 bulan ya, bisa kembali aktif, bisa kembali bercengkrama, duduk bersama di kesempatan majelis sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir di sore hari ini bersama kita dalam kegiatan kajian bulanan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlipat ganda dan memberikan keberkahan pada setiap waktu yang kita korbankan, ya, setiap usaha yang kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang Allah rahmati, di sore hari ini, di pertemuan perdana ini di bulan Dzulqa'dah yang Allah muliakan, saya ingin mengajak teman-teman membahas atau kita membahas satu ayat, ya, mungkin 2 ayat dari surat Al-Anbiya. Ya, surat Al-Anbiya, mungkin di HP-nya bisa ada mushaf, silahkan dibuka. Surat Al-Anbiya, surat ke-21. Ya, surat ke-21 ayat yang ke-83. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat yang ke-83. Ibu-ibu ada yang mau baca? Ibu-ibu siapa yang mau baca? Silakan. Ya, silakan. Ada? Kelihatan Ji? Dapat? Dapat? Oke. Wa ayyuba idnada rabbahu. Ada? Ya, wa ayyuba idnada rabbahu anni. Ada dapat semua? Oke, baik. Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ayo coba dibaca biar kita dapat berkahnya. Coba, boleh? Harul. Ada apa di sini? Yang putri? Sabe. Oh, yang mikir lain. Ayo Harul, ya dengarkan yang lain. Wa ayyuba isnada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ya, satu lagi ayat 84. Fakashafna ma bihi min dhurri wa antainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa zikra lil abidin. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembahnya. Masya Allah. Baik, teman-teman yang Allah rahmati, kita ngaji 2 ayat ini ya. Ayat ini, di ayat yang 83, Allah Subhanahu wa taala menceritakan satu kisah seorang hamba, seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang bernama Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub alaihissalam ini seorang nabi, ya, mungkin kita sudah tahu namanya ya. Mungkin kita akan ulas ceritanya. Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang nabi yang tinggal, menurut beberapa catatan ulama, beliau tinggal di Syam. Ya, tinggal di Syam, dan ini termasuk nabinya Bani Israel, salah satu di antara nabi-nabi Bani Israel. Nabi Allah Subhanahu wa taala mati. Kembali ke Nabi Ayyub alaihissalam. Jumlah para nabi, teman-teman ya,
Berapa jumlah para nabi? Ya, yang kita wajib imani dan kita pernah pelajari mungkin 25 ya, nabi dan rasul. Tapi sebenarnya tidak. Jumlah para nabi dan rasul lebih dari itu. Ya, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan jumlah para nabi ya, itu dalam satu riwayat yang beliau nukil, sebanyak yang pernah Allah utus itu 124.000 nabi. 124.000 nabi totalnya. Ada 315 rasul. Ya, jadi banyak sekali. Tapi yang kita kenal, yang diceritakan lewat Al-Quran maupun hadis Nabi hanya 25. Dan inilah yang wajib kita imani. Nah, 25 nabi ini nabi-nabi yang istimewa. Baik kisahnya, perjuangannya, pengorbanannya, pribadinya, sehingga mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Salah satu nabi itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Nabi Ayyub ini adalah nabi yang kisah hidupnya, tidak semua cerita hidupnya diceritakan lengkap. Tapi ada satu bagian cerita penting dari kisah perjalanan hidup Nabi Ayyub yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Salah satunya yang kita bacain di surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat 83 dan 84. Apa itu kisahnya? Di sini Nabi Ayyub alaihissalam ada diceritakan dia berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya tadi? Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ad-dur itu sakit Kak. Dan Engkau adalah zat yang maha pengasih, ya, maha pengasih. Teman-teman yang Allah rahmati. Oke, dari sini kita, dari potongan ayat ini kita tahu Nabi Ayyub punya satu ujian yang Allah berikan kepada dia, yaitu ujian sakit. Ya, ujian sakitnya bagaimana? Ya, Nabi Ayyub alaihissalam mengalami satu ujian kesabaran yang sangat berat, yang mungkin tidak akan bisa dipikul oleh manusia lainnya. Sakit yang sebenarnya, sakitnya ini tidak disebutkan detailnya seperti apa, tapi yang paling umum sakit adalah sakit yang membuat semua fungsi tubuhnya ini rusak. Sebagian ulama mufassir menjelaskan ini sakit kulit, juzam, kusta. Ya, tapi intinya sakitnya adalah sakit yang membuat seluruh anggota tubuhnya dari ujung kaki ke ujung rambut rusak, mengalami sesuatu yang sangat menyakitkan. Di seluruh tubuhnya ini sakit kecuali dua bagian saja yang tidak sakit. Hatinya dan lisannya. Semuanya sakit. Dan sakit ini bukan sakit biasa, teman-teman ya. Ini sakit yang tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun sebelumnya maupun sesudah. Sakit yang sangat-sangat langka. Ya, tidak punya penyakit orang seperti ini. Nah, Nabi Ayyub alaihissalam diceritakan di ayat ke-84 ketika Nabi Ayyub dikabulkan doanya. Nabi Ayyub ini adalah selain dia sebelum dia ditimpa sakit, ya, beliau ini hidup normal. Bahkan beliau termasuk nabi yang kaya raya. Ya, kaya raya. Ya, diceritakan beliau punya tanah di kampungnya itu termasuk tuan takur. Beliau ini tuan takur, tanahnya banyak, luas. Selain tanahnya luas, ternaknya banyak. Dari domba, sapi, kambing, banyak. Kaya raya. Hartanya banyak. Dan tidak hanya itu, anaknya banyak. Dalam satu riwayat, beliau punya 7 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Dalam riwayat lain, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dan perjalanan hidup beliau normal. Sebagai nabi, hamba Allah, dekat dengan Allah, ibadah, urusan dunianya aman. Berjalan sampai dengan usia 70 tahun. 70 tahun normal. Ya, kaya raya, makmur, sentosa, nyaman hidup. Tapi subhanallah, nah itu hidup itu kita nggak tahu. Kadang kita hidup ini nyaman-nyaman, tenang-tenang saja, merasa baik-baik saja. Kemudian ada satu level mungkin kita akan mengalami satu perubahan dalam hidup kita. Hidup kita berubah 180 derajat. Dari yang awalnya menyenangkan kemudian menjadi menyusahkan. Dan teman-teman, jika hari ini kita mengalami itu, maka kita bukan orang pertama yang mengalami itu. Ya, berat sekali ujian saya. Ketahuilah, ya, ujian yang menimpa orang-orang sebelum kita jauh lebih berat, jauh lebih sulit, jauh lebih rumit daripada ujian-ujian yang hari ini kita jalani. Ya, jadi jangan kemudian kita langsung, nggak sanggup kayaknya, salah.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak mungkin Allah memberikan satu ujian kepada seorang hamba di luar ambang batas kemampuan dia untuk melewati ujian itu. Ya. Nah, akhirnya Nabi Ayub alaihissalam dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menyikapi satu ketentuan Allah atas hidup kita. Nabi Ayub alaihissalam, perhatikan ya, 70 tahun tadi hidup apa? Makmur, nyaman, kaya raya, berkecukupan. Ya. Hanya butuh satu hari setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan sakit ini kepada beliau, langsung menjalar dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ya. Apa yang kemudian tidak cukup adalah hanya ujian sakit. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil semua yang menjadi miliknya. Beliau kehilangan putra-putrinya dalam satu hari. Wafat semua. Ya. Semua usahanya, ternaknya, tanahnya hancur tidak bersisa. Insyaallah ini kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian itu memang bagi sebagian orang ujian itu datang bertubi-tubi. Kita mungkin sesekali, kalau kita ini mungkin episode per episode, ada episodenya. Tapi ini ada hamba Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya diberikan ujian sekaligus dalam satu waktu. Dan betul kata Nabi SAW, asaddul bala balaul anbiya. Ujian paling berat itu ujiannya para nabi. Tsummal amthal fal amthal. Kemudian orang-orang yang seperti mereka dan semisal dengan mereka. Dan setiap kita akan menerima ujian sesuai dengan kadar keimanan dan kekuatan agamanya. Jika semakin baik agamanya, istadda bala'uhu, maka akan semakin berat ujiannya. Wa in kana dinuhu riqqun. Tapi kalau agamanya tipis, ya, seperti tisu, ya, maka ujiannya akan disesuaikan dengan kadar keimanannya. Sekarang maka di sini teman-teman ya, kalau kita hijrah, berubah dan berbenah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, aturan normalnya bukan menjadi makin kaya, ya, makin sukses, belum tentu. Karena bagi banyak orang justru ketika dia berpindah ke jalan yang lebih benar, ya, lebih lurus, lebih dekat dengan Allah, justru prosesnya semakin berat. Ya, kenapa? Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya dan memuliakan dirinya. Dengan apa? Dengan ujian. Jika dia mampu lewati ujian itu, itulah yang membuat dia akan istimewa di pandangan Allah, berbeda daripada manusia pada umumnya. Maka setiap ada ujian, nikmati ujian. Ya, lalui, jalani. Karena namanya hamba itu hanya bisa menerima atas takdir-takdir tersebut. Kembali kisah Nabi Ayub SAW. Bayangkan, mari kita renungkan sekali. Seorang hidup mapan selama 70 tahun, diberikan sakit yang tidak pernah orang tahu sakitnya apa. Semua hartanya hilang tidak bersisa, anak-anaknya, keturunannya. Apakah cukup sampai di situ ujian beliau? Enggak. Setelah semua harta, properti, asetnya hilang dalam satu waktu yang cepat sekali, orang-orang masyarakatnya pun mengucilkan dia. Kenapa? Karena menjijikkan. Ya, orang tidak mau dekat, takut, ya, takut terkena penyakit yang sama. Bayangkan dulu COVID bagaimana, nah, orang lebih takut, bukan takut sama begal, takut sama orang batu. Ya, masih ingat tidak masa-masa COVID itu? Kalau ada orang bawa pisau kita tidak takut. Kapan dia bersin, mulai lebih takut, bersih, batu-batu. Ya, bagaimana kita kemudian takut berinteraksi dengan orang, dekat dengan orang. Dan bayangkan itu Nabi Ayub harus mengalami itu sendirian. Maka beliau akhirnya diusir dari kampungnya, pergi hidup di sendirian di satu tempat yang jauh dari mana-mana. Tidak bisa apa-apa, tidak bisa kerja, tidak punya pemasukan, ekonomi sulit, semua sulit. Ya, bahkan istrinya di sini mungkin banyak cerita, nah tinggalkan juga dia. Tidak, dalam beberapa riwayat, ya, istri beliau ini melakukan satu kesalahan. Beberapa penafsir, ulama tafsir kita menjelaskan di sini sebenarnya variatif riwayatnya, tapi ada satu riwayat yang buat saya cukup masuk akal. Jadi di sini beliau saking untuk tetap bertahan hidup bersama suaminya Nabi Ayub alaihissalam, beliau sampai menjual kepangnya. Jadi ketika Nabi Ayub sakit, istrinya yang kerja cari nafkah. Kerja serabutan lah bahasa kita. Apa saja yang bisa kerja, ada uangnya sekedar untuk beli makan, beliau lakukan. Sampai akhirnya orang-orang tidak mau terima lagi beliau sebagai pekerja serabutan. Kenapa? Nah, tahu nih ini istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub punya
penyakit. Khawatir nanti istrinya tertular, nah bawa penyakit itu ke rumah-rumah orang. Akhirnya orang tidak mau terima dia. Sampai diriwayatkan beliau harus menjual ya kepang rambutnya. Rambutnya itu apa, rambut perempuan kalau dipotong cukur ki, ya kalau sekarang kan jadi hair extension ya. Nah, jadi hair extension untuk sambung rambut. Tapi kalau dulu rambut itu kemudian ada fungsi yang lain-lain. Maka beliau jual itu. Ya, sampai akhirnya beliau diadukan sama Nabi Ayub marah karena beliau melakukan itu. Tapi istri membela diri, saya tidak punya apa-apa lagi, saya tidak bisa lakukan apa-apa lagi kecuali ini saja. Akhirnya istrinya pun sampai di level agak mengeluh. Dalam satu riwayat disebutkan dalam hadis, istrinya mengatakan, bukankah engkau Nabi Allah? Berdoa maki, minta kesembuhan, pasti nak kabulkan ji. Ya, Nabi, betul tak? Rasul, pasti kalau berdoa dikabulkan tidak? Pasti. Tapi Nabi Ayub alaihissalam mengatakan apa? Ya, aku ini sudah sehat 70 sana. Kita ini sudah hidup 70 tahun dalam kondisi sehat, makmur, mapan, nyaman. Ya, langsung dia tanya istrinya, berapa tahun saya sakit ini? Dalam satu riwayat disebutkan beliau sakit sampai dengan usia 18 tahun. Bertahan dengan sakit terus selama 18 tahun. Ini kalau punya anak sudah mau kuliah ini. Ya, 18 tahun. Bayangkan teman-teman. Ada orang sakit sampai 18 tahun. Nah, kita sakit meriang saja, apalagi yang laki-laki 3 hari demam saja rasanya sudah terakhir min kapang. Ya. Ya. Kalau apalagi laki-laki ya, ini kalau sakit kayak sudah ajal min. Ya, mau mati. Kalau kena luka biasa sih. Kalau jatuh aman. Tapi kalau demam rasa-rasanya enggak lama min kapang ini. Coba kapan kita rasa demam itu kayaknya enggak lama min. Ya. Bayangkan orang sakit 18 tahun dengan penyakit yang hanya dia saja derita. Ya, coba bayangkan dulu ini. Akhirnya apa yang membuat setelah 18 tahun itu beliau berdoa? Tadi yang membuat beliau akhirnya berdoa itu karena tidak sanggup istrinya ya melakukan pekerjaan tadi, menjual sesuatu yang harusnya tidak dijual, yaitu kepang rambutnya itu. Ya, bahkan beliau sampai bersumpah kan nanti akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Ya, gara-gara pelanggaran tersebut. Ya, maka Allah kemudian nanti mengajarkan Nabi Ayub untuk memukul dengan pelan 100 kali batang lidi yang dikumpulkan menjadi satu sebanyak 100 buah, kemudian dipukulkan dengan sangat pelan sekali untuk memenuhi sumpah tersebut. Ya, kembali ke kisah tersebut. Nah, setelah 18 tahun sakit, akhirnya beliau berdoa. Apa doanya? Ini doanya. Ya, apa doanya? Ini doanya. Ya, wa ayyuba idnada rabbahu ya anni massaniyad-dur. Jadi Allah Subhanahu wa taala merekam peristiwa bagaimana Nabi Ayub alaihissalam berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kalimat doanya Nabi Ayub? Anni massaniyad-dur. Ya Allah, anni sesungguhnya aku, massani. Massani itu apa? Ditimpa, terkena, ad-dur. Dur ini sakit. Dalam bahasa Arab, kata ad-dur itu mencerminkan sesuatu yang menyakiti tubuh. Termasuk juga sesuatu yang tidak mengenakkan jiwa kita. Kehilangan itu termasuk disebut dur. Jika kita kehilangan orang yang kita sayang, orang yang kita cinta, maka itu disebut ad-dur. Karena kehilangan itu menyakiti bagian dari kita. Apa yang sakit kalau kehilangan? Apa yang sakit? Hati. Apa? Sakit hati. Kalau kena ditinggal pas lagi sayangnya mana yang sakit? Hah? Mana yang sakit? Hati. Kelihatan enggak? Enggak di dalam. Tapi itu disebut ad-dur. Ya, disebut ad-dur. Jadi dur itu dari ayat ini saya ingin jelaskan. Ad-dur adalah ungkapan satu kata yang menjelaskan kesakitan satu zahir. Karena beliau pernah penyakit tadi yang tidak biasa, semua tubuhnya sakit kecuali hati dan lisannya. Sakit kedua adalah beliau mengalami kehilangan yang sangat-sangat besar. Anaknya meninggal semua, hartanya habis, usahanya gagal, ya, dikucilkan masyarakat, ditinggalkan orang-orang tersayang. Kalau kita ini tidak ada harapan, sudah selesai nih. Ya, saya kira kita di sini tidak ada yang pernah mengalami kehilangan sehebat itu. Ya, tidak ada pernah salah kita tidak ada ini kehilangan sehebat itu. Ini kehilangan yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam.
Ya, ini jadi di sini kata Nabi Ayub doanya adalah, ya Allah, saya terkena ad-dur, sesuatu yang menyakiti saya. Apa yang menyakiti beliau? Sakitnya dan juga hatinya, kehilangan orang-orang yang sayang. Ya. Tapi lihat, saya tanya sama teman-teman, kalau kita perhatikan ayat ini, ada enggak di dalam ayat ini Nabi Ayub minta disembuhkan? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Enggak ada. Kalimatnya cuma apa? Ya Allah, sakit mak, wa anta arhamur rahimin, sedangkan kau adalah zat yang maha pengasih. Beliau kalau dibilang, kok enggak ada minta sehatnya? Mana minta sehatnya? Kalimatnya cuma dua. Anni massaniyadur, ya Allah, saya ditimpa sakit. Engkau adalah zat yang arhamur rahimin, yang maha penyayang di antara orang-orang yang sayang. Apa yang bisa kita petik dari pelajaran teman-teman? Doanya para nabi adalah doa yang diungkapkan dengan pemaknaan yang sangat lembut dan halus. Ini termasuk adab berdoa. Ya. Memang doa itu maknanya meminta, tapi doa di level-level doanya para nabi, mereka tidak meminta, mereka hanya bercerita. Ya, mengadu saja, mengeluh saja. Dia cuma cerita. Ada enggak permintaan disembuhkan? Enggak. Kenapa enggak minta disembuhkan? Karena saking kuatnya keyakinan mereka, Allah akan sembuhkan, dan Allah tahu apa keinginan mereka. Ya, Allah sudah tahu, dia minta sembuh sudah tahu. Tapi Nabi Ayub tidak perlu ungkapkan itu dalam doanya. Dia cukup tazallul. Tazallul itu artinya merendahkan diri, menunjukkan ekspresi iftikar, butuh kepada Allah dalam doa. Itu satu. Jadi anni massaniyadur, penggalan kata ini adalah ekspresi ketundukan, merendahkan, mengeluh, mengadu kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya minta disembuhkan, tapi dia tidak perlu ungkapkan itu. Allah tahu jimauku. Makna yang kedua, anta arhamur rahimin, adalah makna pujian kepada Allah. Ya, jadi yang diminta adalah bukan engkau yang maha penyembuh, enggak. Karena kata Ar-Rahman Ar-Rahim adalah salah satu sifat Allah yang paling mulia, ya, yang diwujudkan bahwasanya dunia dan alam seisinya ini berjalan karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang kita bisa mengambil petiknya begini. Allah ciptakan makhluk ini beraneka ragam. Manusia aja 8 miliar. Semua dapat oksigen enggak? Hah? Dapat oksigen. Ketika bangun pagi, ya, ketika kita tidur malam, mata tidur semua Anda aktif, tapi jantung kita tetap berdetak enggak? Sekarang saya tanya, 8 miliar manusia mendapatkan semua fasilitas hidup tersebut. Ada enggak Allah syaratkan, pokoknya yang sembah saya kasih oksigen, kalau tidak sembah saya tidak saya kasih oksigen? Ada enggak? Enggak ada. Semua Allah berikan fasilitas yang sama. Inilah salah satu sifat Rahman Ar-Rahim. Nih, mau orang kafir, mau orang sholat, mau orang mukmin, mau orang penyembah batu sekalipun, kalau minum kopi enak nggak? Enak. Nggak perlu syarat harus rajin sholat untuk menikmati kopi. Dan kenikmatan tersebut Allah izinkan untuk dinikmati oleh siapa saja, tanpa ada syarat satupun harus kosoleh dulu, harus hafal Quran dulu, enggak. Ya. Dan inilah bentuk rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Maka Arhamur Rahimin kadang diartikan kau maha pengasih, maha penyayang, yang kasih sayangnya itu meliputi segala sesuatu. Ya, tanpa pandang bulunya panjang atau pendek, enggak ada pandang bulu. Ya, siapapun. Maka teman-teman yang Allah rahmati, kita belajar adab berdoa, ya, di dalam ayat ini. Ya, kadang kita berdoa itu sering fokus meminta. Ya kasih ini kak, ya Allah, kasih ini. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Ya Allah, aku mau kak minta mobil Pajero 2025 ya, yang 2500 cc warna hitam metalik. Boleh enggak? Boleh, enggak masalah. Boleh. Ya mungkin teman-teman sini, ya Allah minta kak jodoh, ya Allah, yang putih, ada lesung pipitnya 1, tingginya 170 cm, ya, orang tuanya baik, ya Allah, pandainya ringan, ya Allah, ya, boleh nggak minta seperti itu? Boleh. Cuman teman-teman ya, ketika seorang hamba meminta seperti itu, dia hanya mengandalkan pengetahuan akalnya yang terbatas untuk kebaikan dirinya, ya.
Betul? Kita kan minta seperti itu. Kenapa minta seperti itu dengan detail-detail seperti itu? Kenapa? Karena menurut kita dengan kebodohan kita ini dan pengetahuan kita yang sangat-sangat terbatas ini, itu yang terbaik untuk kita. Betul? Padahal yang maha mengetahui apa yang paling baik untuk kita adalah pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran berharga sekali. Nabi Ayub alaihissalam, dia bilang, kasih sembuh ya Allah, kasih kembali semuanya, kasih kembali anakku, kasih kembali hartaku. Tidak ada dalam permintaan Nabi Ayub alaihissalam. Beliau cuma mengungkapkan dua hal. Satu, merendahkan diri, mengadu, berserah, mengeluh, ya Allah sakit kak, tubuhku sakit, hatiku sakit, karena kehilangan banyak hal dalam hidup ini. 18 tahun aku bersabar. Ya. Dan permintaan, tidak ada permintaan di situ. Perhatikan, tidak ada permintaan. Beliau cuma satu, mengeluh, satu, dua, memuji. Wa anta arhamur rahim, kau maha pengasih lagi bapaknya. Kau ngerti apa yang harus kau lakukan kepada aku sebagai hambamu. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam? Ayat berikutnya, fakashafna fastajabna lah. Ya, apa yang dilakukan? Fastajabna lah, Allah kabulkan permintaan. Padahal tadi kita bilang apa? Ada tak permintaan di situ? Tidak ada. Tapi Allah bilang fastajabna lah. Allah sudah paham apa yang mau diminta Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun dalam doanya dan keluh kesahnya tidak ada doanya, Allah paham. Fastajabna lah, Allah kabulkan. Dalam ayat lain, dalam surat Sad, surat 38, Nabi Ayub disuruh suruh mandi dan ada rangkai cerita lain. Tapi singkatnya saya ingin ringkas adalah Nabi Ayub diberikan kesembuhan. Satu, penyakitnya setelah dia mandi, ya, mandi, Allah seketika hilangkan penyakitnya. Jadi bayangkan teman-teman, satu penyakit yang tidak diderita oleh orang lain selain dia. Ya, semua orang jauhi, orang jijik. Mungkin semua tabib, semua dokter ahli di zaman itu tidak bisa sembuhkan. Tapi kita lupa satu hal, sakit itu datangnya dari mana? Dari Allah, bukan dari penyakit, dari Allah. Ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, kesembuhan itu hanya akan datang dari mana? Datang dari mana? Ini masalah akidah ini. Siapa yang bisa menyembuhkan? Dokter? Dokter bisa menyembuhkan tidak? Hah? Saya tanya gitu, jawab nih. Dokter bisa menyembuhkan tidak? Tidak. Obat bisa menyembuhkan tidak? Tidak. Dokter dan obat hanya bisa mengobati, tidak bisa menyembuhkan. Keliru ki kalau bilang, dokter hebat itu Profesor Yunhas, ya, nah sembuhkan kak? Keliru gitu. Kalau merasa dengan dokter tersebut kita sembuh, keliru ki, cacat ki keyakinan tak. Karena yang bisa menyembuhkan itu Allah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasyafi, bukan selain Allah SWT, hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter hanya bisa membantu, menganalisa, mendiagnosa, ini sakit tak? Kemungkinan besar bisa sembuh dengan ini obatnya. Ya. Tapi kapan kita meyakini kesembuhan tak datang dari dokter, datang dari obat, cacat akidah tak? Rusak keyakinan tak? Karena seorang mukmin yakin betul yang memberikan sakit dan mengangkat penyakit hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Hanya Allah. Ya, kalau memang kesembuhan itu hanya bisa datang dari obat, harusnya obat yang paling mahal, obat paling mujarab bisa menyembuhkan sakit jika itu dikonsumsi, betul? Sekarang pertanyaannya, berapa banyak orang yang tetap mati ketika dia sudah konsumsi obat paling mahal tersebut? Tidak terhitung. Karena yang menyembuhkan, menghidupkan dan mematikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perhatikan keyakinan ini. Maka tugas hamba itu ikhtiar berobat, harus ikhtiar. Al-akhdhu bil asbab. Kita mencari sebab kesembuhan. Datang ke dokter, bertanya kepada ahli, ikhtiar. Tapi jangan menganggap mereka lah yang akan bisa menangani dan menyembuhkan kita. Sekali-kali tidak. Allah lah satu-satunya yang bisa menyembuhkan kita dari sakit kita. Ya, maka lihat Nabi Ayub, dia cuma mandi saja dan Allah bilang, sembuh kok. Sembuh. Subhanallah. Sembuh. Ya. Setelah itu apa yang Nabi Ayub alaihissalam dapatkan? Fastajabna lah. Fastajabna ini sebagaimana dulu sakit dan kehilangan itu bertahap, maka pengembaliannya juga bertahap. Tapi pertama sekali yang beliau kembalikan adalah kesehatan. Setelah beliau sehat, apa yang diberikan? Dalam sebuah riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengirim belalang-belalang yang mendatangi beliau. Dan belalang ini bukan belalang di sawah, belalang yang Allah kirimkan dalam bentuk emas, belalang emas.
untuk modal kembali, untuk modal mengembalikan semua apa yang dia miliki di masa lalu. Tanahnya kembali, ternaknya kembali, propertinya kembali, asetnya kembali. Anak-anaknya belum pi Ustaz, ya bikin lagi 1000. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang sama panjang sebagaimana sehatnya. Beliau masih hidup setelah sakit 70 tambah 18 berarti berapa? 88 tahun. Beliau hidup sampai 70 tahun berikutnya. Masih hidup 70 tahun lagi setelah melewati sakit ini. Dan Allah berikan anak sebanyak anak yang hilang dahulu. Ya, melahirkan lagi istri. Ya, padahal sudah usia berapa itu? Ya. Allah berikan lagi. Fastajabna lah. Allah kabulkan permintaan dia. Ya. Fakasafna bihi min durrin. Yang kedua, setelah dikabulkan apa yang pertama di sini dalam ayat ini? Allah hilangkan dur, sakitnya. Sakit pertama tadi adalah sakit badan. Sakit kedua adalah sakit kehilangan. Maka sakit badannya selesai, kemudian sakit apa yang kedua tadi? Sakit karena kehilangan. Maka kehilangannya pun dipulihkan oleh Allah SWT. Dikembalikan semua yang hilang dan diambil. Dalam arti apa? Nabi Ayub alaihissalam berhasil melewati ujian itu. Ya, berhasil melewati ujian. Maka tidak ada ujian yang panjang. Ujian itu ada waktunya. Ada waktu-waktu ujian. Ya, ada waktu-waktu ujian. Ujian itu tidak selalunya, tidak selamanya. Ya, maka ketika kita bisa melewati ujian itu, Allah Subhanahu wa taala akan berjanji memberikan yang pasti adalah pahala yang tidak terhingga. Karena sabarnya kita melewati itu, Allah berfirman, satu-satunya amal yang disebutkan dalam Al-Quran sejauh yang saya tahu, ya, pahalanya tidak terhingga adalah amalan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menggenapi pahala orang-orang yang sabar tanpa perhitungan dan jeda sedikit. Ya. Kemudian apa lagi ayat ini? Wa atainahu ahlahu. Yang kedua ya, Allah mendatangkan kembali keluarganya. Ya, dia diterima kembali ke masyarakat, ya, di karib kerabat, kemudian istrinya melahirkan lagi anak yang banyak, ya. Wa mithlahum di sini artinya apa? Sebagaimana yang dulu hilang. Ya, anaknya dulu dalam satu riwayat 7 laki-laki 7 perempuan, Allah lahirkan kembali. Ya. Rahmatan min indina. Rahmatan min indina. Kalimatnya perhatikan apa? Sebagai bentuk kasih sayang kami. Karena apa? Kenapa di sini Allah mengatakan kata inilah kasih sayang saya sama hambaku ini. Tadi ingat doa Nabi Ayub apa? Wa anta arhamur rahimin. Dan Allah kemudian menegaskan, ini kami kembalikan semua yang kau miliki dahulu sebagaimana dulu kami ambil adalah bentuk kasih sayangku kepada. Ya. Yang kedua, wa dzikra lil abidin. Kisah ini kenapa diabadikan teman-teman yang Allah rahmati? Ya, kenapa Allah abadikan dan kita baca sore hari ini? Agar jadi pelajaran, dzikra, sesuatu yang kita kenang, sesuatu yang kita ingat, sesuatu yang kita ambil teladan dan pelajarannya. Karena hal yang sama, mungkin tidak sama ujiannya, akan diberikan penyakit yang seperti itu, tidak mungkin. Tapi poin yang pasti sama kita akan alami adalah dua hal. Ad-dur. Apa dur tadi? Satu, sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita, berupa sakit, ya, berupa kehilangan, terluka, ya, ataupun tadi berupa kehilangan orang yang kita cinta, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, dijauhi orang-orang, ya, dibenci orang-orang, tidak ada yang mau bersama kita, kita merasa sendirian. Bukankah itu mungkin untuk kita alami? Bahkan mungkin kita sedang alami, betul? Maka salah satunya adalah ketika kita merasa sendirian, tidak ada orang mau sama kita, ketahuilah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah tetap bersama kita. Ya, Allah sedang menunggu bagaimana kita menjalani takdir tersebut dengan penuh kesabaran. Pelajaran yang ingin juga saya share di kesempatan sore hari ini adalah karena ujian dalam hidup ini pasti, teman-teman, pasti. Tidak ada orang diuji. Cuman kadang memang ujiannya beda-beda. Ya, ujian yang paling umum adalah ujian yang menuntut kita sabar. Karena memang ujian itu umumnya sesuatu yang tidak menyenangkan hati. Dan ada juga hamba-hamba yang diuji dengan sesuatu yang kita minati.
Biasanya ujian kecukupan, ujian kekayaan. Itu kan kita mau semua diuji begitu kan? Ya Allah, kalau memang diuji ya Allah, uji yang begitu saja ya Allah. Ya, masalahnya tidak bisa kita pilih ujian ini. Yang kasih ujian itu mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan memang kesusahan dan kecukupan itu dua-dua ujian, sama ujiannya. Ya. Cuman kita kadang maunya ujiannya yang itu. Kekayaan saja ya Allah. Kalau memang harus diuji, Kak, uji dengan kekayaan. Masalah ya bukan kita kasih ujian, Allah kasih ujian. Ya. Jadi ujian itu pasti, ya. Maka ini ada satu peristiwa menarik. Karena ujian itu pasti, maka pilihan seorang hamba yang paling masuk akal, ini saya katakan ya, yang paling masuk akal untuk menerima dan menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah satu, ridha. Dua, at-taslim, menerima. Dan ekspresinya adalah sabar. Ya, ar-ridha wa taslim. Ridha, menerima. Ar-ridha ya ridha kepada takdir tersebut. Dua, taslim, menerima. Ekspresinya adalah sabar dalam menjalani takdir tersebut. Nabi Ayub ketika mendapatkan ujian pertama sekali, anaknya meninggal, hartanya hilang, kalimat beliau yang diucapkan adalah, ya, lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhadh. Sesungguhnya semua yang Allah berikan adalah milik Allah, dan semua yang Allah ambil hari ini juga milik Allah. Ini ekspresi ridho dan taslim dari Nabi Ayub ketika mendapatkan ujian tersebut. Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Dan itulah sabar yang betul-betul sabar. Ya. Jadi sabar itu kapan sebenarnya seseorang itu dinilai sabar? Wih, sabar kita, wah. Sabar nah. Kapan seorang itu betul-betul ketika didapat ujian kita bilang, oh sabar dia? Kapan kita tahu kalau orang itu sabar? Kapan? Sabar itu, sabar yang otentik dan jujur itu, ya, kita tahu dia sedang sabar adalah sabar ketika benturan pertama dia menerima musibah tersebut. Ketika dia ditimpa musibah, ketika kita ditimpa musibah, apa ekspresi pertama tak? Itulah yang menunjukkan kita sabar atau tidak. Ya, Awia masuk. Meninggal mama. Wah, itu berarti tidak sabar. Ya, karena kata Nabi, innal sabru 'inda sadmatil ula. Yang dikatakan sabar itu pada benturan pertama. Kalau sudah hari ke-7, tenang mak, sabar mak. Itu bukan sabar, terbiasa. Ya, sudah terbiasa nih, karena 7 hari. Tapi sudah move on media. Ya, udah kayaknya tidak bisa gak sama-sama lagi. Terakhir minik saya WA ke. Apa ekspresinya pertama ketika dapat kabar itu? Ya, kalau dibilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika itu kalimat pertama yang dia ucapkan, oh berarti sabar deh. Ya. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Atau kalimat yang lain, sejenis dengan itu. Itu berarti orang sabar. Tapi kalau pertama ekspresinya langsung marah-marah, tidak terima, atau ekspresi yang menunjukkan dia tidak ridho dari apa yang dialami, berarti itu dia bukan sabar, dia belum sabar, dan berarti dia tidak dapat pahala sabar. Ya, tapi hari kedua sudah tenang nih Ustaz. Iya, kalau hari kedua sudah bisa terbiasa maki, bukan sabar itu. Jadi sabar pertama adalah sabar pada benturan pertama. Sebagaimana Nabi Ayub tadi, anaknya langsung meninggal, hartanya langsung habis, kalimatnya satu, lillahi ma'ata wa lillahi ma'akhaf. Ya, segala hal yang diberikan kepadaku punya Allah, semua hal yang diambil kembali juga punya Allah. Sudah selesai. Ya. Masalah yang kita, itu. Jadi kalau mau dibilang kapan kita ujian sabar ini Ustaz? Nanti tunggu mati. Kapan musibah tak? Itulah ilmu sabar tak dipakai atau tidak. Ya, itulah ilmu sabar tak dipakai atau tidak. Kalau ingat lagi konek hati tak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kalau tidak langsung pingsan lah, macam-macam ekspresi. Ini ya pelajaran teman-teman ya. Jadi pelajaran selanjutnya yang kita pelajari juga di sini adalah tadi, ya, saya ingin ulangi sedikit lagi tentang adab berdoa. Ya, jadi berdoa itu bukan hanya sekadar meminta, tapi ekspresi ketundukan, pengharapan, penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu harus diekspresikan dalam doa-doa kita.
Ya, ekspresikan itu dalam doa-doa. Mintalah, bukan hanya sekedar minta, ceritalah, berkeluhlah apa saja kepada Allah SWT. Maka dalam sebuah hadis, kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala menunda pengabulan doa seorang hamba. Kenapa? Bukan karena Allah tidak mampu mengabulkannya segera, tapi karena Allah ingin hamba tersebut meminta, merintih, bercerita terus-menerus kepada Dia. Maka dalam satu diskusi disebutkan, Allah mengatakan, malaikat katakan, Allah bertanya kepada malaikat. Tentu Allah Maha tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat, suara siapa ini? Oh, hambamu ya Allah. Ya. Apa yang dia minta? Dia minta begini, begini, dan begitu. Oh, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tunda dulu. Sesungguhnya aku senang dengan permintaan dan permohonan. Masya Allah. Ya. Jadi Allah kadang suka dengar cerita kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu tunggu kita berdoa, tunggu kita meminta, tunggu kita mengeluh. Ya. Jadi Allah senang mendengar keluh kesah kita. Tapi kalau teman tak bestita, satu kali ji masih mau dengar kita. Kali kedua saudara nih. Ya. Ada waktu tak saudara? Kutunggu ki di waktu. Tidak bisa kak, ada acaraku ini. Pasti dia tahu cerita ini lagi pasti. Ya, pasti dia cerita ini lagi. Nah, itu manusia hanya bisa mendengar dengan terbatas, sepintas. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ya, kasih sayangnya sangat-sangat luas kepada kita. Ya, ini pelajaran yang saya sharing di sore hari ini. Ya, semoga bisa menginspirasi, menambah iman, menambah kedekatan kita kepada Al-Quran, dan semakin membuat kita jatuh cinta berkali-kali dalam urusan berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan yang kita punya. Barakallahu fikum. Semoga jadi manfaat. Saya kembalikan dulu ke pembawa acara kita di sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.